Salma, ini ada beberapa video, kita Iya. lihat jawaban kamu yang versi bahasa Indonesia dan ada versi bahasa Inggris. Oke. Ya, nanti kita perbandingkan keduanya dan kita bahas. Thank you for the question. Mother has both soft and strong attributes, being a lover and a fighter. She raised her children with unconditional love, yet fight for all of her children's needs. She is powerful, for all of her power and devotion goes to her children. She deserves the world. Thank you. Oke. Ini yang bahasa Inggris ya jawabanmu. betul. Kita coba lihat yang bahasa Indonesia. Kok udah begitu? Yang bahasa Indonesia ini kita ambil pada saat Apnon. Ini 2 tahun tahun yang lalu. 2018. 2018. Oh Kamu my udah kayak God. ketakutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Tia, umur saya 19 tahun. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Kootista bareng Umrah. Cakep. Saatnya beli bubur. Artinya. Yuk dukung Non Salma agar jadi favorit Jakarta Timur. Sal, kalau kamu sekarang lihat ya seperti ini. Kelihatan banget kamu tuh sebenarnya jauh lebih nyaman ketika pakai bahasa Inggris. Betul. Kenapa, Sal? Karena secara aktivitas, ikut komunitas, ikut organisasi, banyak kan yang emang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Tapi kan Indonesia, itu waktu kamu kuliah ya. Iya. Sebelumnya kan, dan ini kan potongannya Melayu nih, Nona Melayu gitu ya. Indonesia banget. Jadi artinya bahasa Indonesianya kan harusnya dipakai secara intensif. Iya, Tapi betul. kenapa pada saat bicara bahasa Indonesia dari sisi intonasi, kemudian dari sisi pilihan kata, dan juga dari sisi kenyamanan itu jauh berbeda dengan ketika kamu pakai bahasa Inggris. Oke. Aku emang ngerasa kurang percaya diri saat ngomong bahasa Indonesia. Kenapa, Tetapi itu juga mungkin communication skills as a whole. Pertama-tama saya pas masih pertumbuhan, Pertumbuhan tuh perkembangan, umur berapa itu? umur SMP, remaja SMA? ya, SMP, saya pernah dibully. Kenapa Saya kamu dibully? because of my physical. Aku dulu bukan kayak sekarang. Nah, Belum semenarik sekarang maksudnya. dulu saya masih pakai behel lah, rambutnya keriting, terus saya sempat di straightening permanen, apa sih namanya? Iya, Rebonding iya. di rebonding. Terus rebondingnya juga gagal, terus jadilah saya Kemudian dibully oleh kakak kelas. bukan dibully sama teman sendiri untuk mengabaikan gimana ya, nggak percayaan diri aku tuh jadi harus berprestasi, tetapi secara personal ya Tadi. ada isunya itu tadi. Ada soal kemampuan komunikasi dan bersosialisasi yang akhirnya tidak turut berkembang dengan baik. Iya, Itu sampai betul. SMA. Sampai SMA ya paling I have close knit of circle. Nah, ketika kemudian kamu kuliah, tadi kamu sempat bilang kebanyakan kegiatan yang kamu ambil itu memerlukan justru komunikasi dalam bahasa Inggris. Iya, secara nggak langsung aku waktu itu ikut organisasi bahasa Inggris, terus jadi keterusan ikut organisasi yang memakai bahasa Inggris. Nah, sekarang kan Salma, kamu jadi bisa lihat sendiri betapa bedanya kemampuan kamu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang paling mengganggu sebenarnya adalah soal intonasi. Betul. Ambil buku komik, Sal. Buku komik anak-anak aja. Atau bukan komik, tapi adalah cerita anak-anak. Ya. Kenapa harus buku anak-anak? Karena dengan itu semua Ceritanya intonasi, simple ya? Oh. ceritanya simple tapi harus main. Karena kan audiensmu anak-anak. Oh ya, harus Jadi kalau kamu dramatic. kalau kamu cuma cerita misalnya, jadi tiba-tiba ada singa yang muncul dan mengejutkan kancil. Anak-anaknya tertarik nggak sih? Nggak Harus tertarik. ekspresif. Tiba-tiba Iya. ada singa yang muncul dari balik pohon. Iya kan? Iya. Jadi latihan seperti itu, Sal, dan kamu videokan. Untuk Kalau di-review. betul, kalau kemudian Salma bilang, nanti Mbak Ira kayak berlebihan dong ngomong. Ada nggak perasaan kayak gitu, ketakutan berlebihan? Aku emang agak kurang ekspresif sih kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia, apalagi intonasinya flat gitu kan. Nah, ini udah main nih sebenarnya kayak gini. iya. Jadi latihannya seperti itu, Sal. Kalau sampai kamu merasa bahwa ini kayaknya kok saya ekspresif banget gitu, itu udah benar. Kamu kan sebelumnya standar biasa-biasa kamu kan jauh dari itu. Jadi sampai kamu merasa bahwa
kayaknya ini udah berlebihan, baru itu sesuatu yang udah pas gitu. Oke. Ya. Nah, Salma nih kalau saya juga ngelihat kayaknya kamu tuh kalau ngomong tuh kurang buka mulut deh. Iya mungkin ya. Iya, kayak ngomong A, I, U itu harusnya lebih dibuka mulutnya tuh. Coba aku tes. Coba. Ngomong A, I, U, E, O, coba. A, I, U, E, O. Nah, kalau itu tuh jelas. Harus Kalau tadi senam mulut dulu ya? harus senam mulut, Oke. harus senam mulut dan kemudian sadar bahwa ketika mengucapkan vokal itu memang harus dibuka. Oke. Nah, seringkali orang itu nggak sadar bahwa yang diucapkan tidak jelas, padahal sederhana karena kurang membuka mulut. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan style yang Salma pilih, lebih berusaha untuk touching gitu ya, menyentuh hati orang gitu. Tetapi ini kembali kepada siapa audiensnya. Oke. Kalau audiensnya membutuhkan seorang Salma yang lebih kredibel dan lebih punya otoritas, berarti yang harus dikeluarkan adalah bagaimana kontennya tetap bisa touch other people's heart, Tapi menyentuh firm. hati orang, tapi firm, Oke, betul. right. Jadi power harus ditambah, Oke. ya. Jadi artinya kalau sekarang latihannya paling tidak volumenya dinaikkan sedikit, Oke. ya. Kemudian buka mulutnya. Salma juga ini agak sulit ketika mengucapkan huruf L, L. Ah. Ya. tapi nggak cadel sebenarnya kan? L. Nah, jadi Salma, Heeh. kamu mengucapkan L itu memang harus menaruh lidah itu ke gigi yang depan, L. L. Nah, Coba Salma tuh. coba Salma, Salma. ya kan? Bisa Ya. kan? Kita bilang lemari, Lemari. bisa kan? Oke. Kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia, ya semua memakai aksen dan tekanan atau ucapan vokal maupun konsonan yang pas. Kalau dalam bahasa Inggris juga begitu. Artinya dialeknya jangan pakai aksen Indonesia. Indonesia. Sedapat mungkin menjadi lebih kebule-bulean gitu ya, walaupun tidak juga dibuat-buat. Nah, sekarang kalau di bahasa Indonesia, artinya kamu bicara dari A, B, C, bukan C ya, C, C. C, C. bukan C. Ya. Terus bukan J, J. Ya. Oke. Jadi itu harus kamu latih setiap kali. butuh latihan dan jam terbang ya. Latihan jam terbang dan diaplikasikan. Betul. Setuju untuk latihan ya. Setuju. Terima kasih Salma. Terima kasih Mbak Ira atas tipsnya. Jadi warganet jangan lupa untuk subscribe di Ira Kusno Official, kemudian like, komen, share, dan bunyikan loncengnya ya.